Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa datang tidak kekurangan suatu apapun, dan pasti Tuhan memberkati kesetiaan kita. Seberapa kita yang hadir, saya kenal percaya kita diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita akan sembah Dia. Kita akan agungkan namanya. Oleh Roh Kudusnya mengalir di tempat ini. Dalam
sore hari ini Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Mu sendiri bertahta di atas pujian kami. Saya akan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu mengalir Tuhan dalam kehidupan kami sore hari ini Bapa. Kami menyerahkan Tuhan awal kepada kami, pertengahan sampai akhir nanti Tuhan Yesus. Hanya dalam pimpinan Tuhan kami serahkan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami akan memuji, memuliakan nama Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu berangkat bahagia.
diberkati Tuhan. Kami berkati kepada Tuhan.
persembahan. Saya mohon dengan hormat Ibu Sukiyati berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan karena kami melakukan persembahan ini Tuhan. Haleluya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah diberkatilah cucu kita di mana-mana. Tuhan bersilah, istilah mencari kata.
semuanya kuserahkan kepadamu Bapa. Engkau yang berdalih Tuhan, yang memberikan firman Tuhan ini Tuhan. Engkau sendiri yang menyampaikan kepada anak-anak semuanya Bapa. Anda membiarkan menyampaikan firman-Mu yang Tuhan tidak mampu ini Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, kami mampukan Bapa. Kami serahkan semuanya memberikan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Karena ada hal kemarin sore gembala ikut untuk gembala ingin berusaha karena dari Punten nggak bisa karena mungkin ada kapal 5 gembala pun mohon maaf atau mohon saya dibantu untuk membawakan firman Tuhan karena kalau hari Minggu saya siap dan hari Rabu ya karena saya tidak berusaha tapi beliau katanya masih sesak pinggangnya ya masih lemah ya boleh saya siap walaupun bagaimanapun ya harus siap saya langsung lihat TV langsung ambil waktu untuk merenung tidak pertolongan Tuhan, tidak Roh Kudus apa yang saya akan sampaikan firman Tuhan pada hari Rabu. Itulah saya bolak-balik ya, puji Tuhan adalah kita harus belajar, kita harus siap. Itu kita harus benar akan hidup kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk firman Tuhan dan sore hari ini. Ini kita sering dengarkan, tapi kita mari kita baca bersama-sama supaya kita mengerti maksud firman Tuhan sore hari ini terdapat di dalam Matius 24. Matius 24 ayat yang ketiga dan keempat. Matius 24 ayat yang ketiga dan keempat firman Tuhan perikopnya penderitaan, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Perkataan ini pada waktu awal-awal orang Kristen mungkin 2000 tahun yang lalu, waktu itu Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang mengatakan, ya itulah kalau saya mencakapi pereskopnya ada permulaan penderitaan. Mungkin semua orang menganggap kalau ikut Yesus, ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, mungkin anggapan mereka lepas dari masalah, lepas dari problem dalam kehidupan, tidak. Tetapi mulai awal sudah diberitahu adalah permulaan penderitaan. Penderitaan di dalam dunia ini pasti tidak akan habis. Semakin lama semakin tidak karu-karuan karena sudah awal dunia diciptakan, manusia adalah jatuh dalam dosa. Cuma dosa manusia yang awal itu bukan karena pelanggaran manusia, bukan dosa itu bukan dari Adam waktu Hawa makan buah, bukan makanan yang menyebabkan dosa, tetapi yang menyebabkan dosa manusia adalah melanggar perintah, melanggar firman Tuhan itu. Kalau cuma makan tidak ada dosanya, tetapi yang terutama dosa awal itu adalah Adam diperintahkan firman Tuhan, jangan sampai kamu makan buah ini, tetapi dia melanggar perintah firman Tuhan itu. Bukan soal makan, makan semuanya tidak dosa, tetapi yang terutama
yang menyebarkan dosa manusia adalah melanggar perintah itulah. Maka yang terutama di dalam kehidupan manusia adalah apa? Kesudahan dunia. Nah, di dalam kehidupan mulai awal Tuhan Yesus datang ke dunia, itu sudah mengabarkan akan akhir zaman sampai 2000 tahun yang lalu sampai sekarang itu belum terjadi, tetapi itu akan penggenapan itu sudah terjadi di muka bumi ini. Itulah kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus di firman Tuhan ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itulah kita harus waspada untuk kehidupan dunia. Kita menjalankan hidup ini harus tetap waspada. Kita percaya kepada Tuhan. Kita tetap jangan sampai kita lengah di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap waspada karena banyak orang-orang yang akan menyesatkan di kehidupan anak-anak Tuhan, bukan orang-orang luar dari Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran. Katanya percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tetapi kalau kita menyikapi banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari Alkitab, yang menyimpang mereka menafsir Alkitab, itulah kita harus tetap waspada. Kita kuatkan iman kita selalu di dalam kehidupan kita, terutama adalah asupan iman kita adalah firman Tuhan itu sendiri, supaya kita jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita digoncangkan oleh keadaan kehidupan manusia yang semakin lama semakin tidak karuan, tidak menentu dalam kehidupan mereka, soal sepele, soal tidak itulah dosa semakin lama semakin mengerikan di dalam kehidupan manusia sekarang, karena tanda-tanda akhir zaman itu sudah, kalau kita melihat banyak hal-hal bencana dan kasih tidak ada, orang saling membenci, orang saling menjatuhkan, itulah karena akhir-akhir zaman tanda-tanda adalah cinta kasih itu semakin lama semakin pudar, mencintai diri sendiri, menjelekkan satu sama lain, tidak memandang hak orang, nyawa dipandang sepele, soal sepele aja bisa menjabut nyawa orang. Itulah kita harus percaya akhir zaman, itulah terutama kedatangan Tuhan yang kita nantikan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan sendiri yang akan menjamin di dalam kehidupan kita kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan firman Tuhan pada Yohanes Yohanes 14 ayat yang ketiga, ke-1 sampai ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah janji firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan dalam menyediakan rumah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke dunia dan sudah bangkit ke surga, dan sekali waktu akan datang kembali.
untuk menjemput kekasih-kekasihnya, karena dia menyediakan tempat bagi anak-anaknya, umat-umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan sendiri, supaya kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya di mana Tuhan ada, kita berada di situ. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada yang menyangkal perkataan itu, yaitu Tuhan sendiri yang mengatakan. Karena Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat, membangun rumah kita masing-masing, supaya sekali waktu Tuhan datang kepada kita, kalau rumah kita sudah jadi, pasti kita akan dipanggil oleh Tuhan untuk menempati rumah itu. Maka kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena jaminan itu ada. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah kita disiapkan tempat yang luar biasa. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap di dalam Tuhan, berjalan di dalam Tuhan. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tetap berjaga, kita menyediakan waktu berjaga-jaga. Juga jangan kita disesatkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka supaya itulah kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lenggang-lenggang kangkung. Kita sembah berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap percaya walaupun diombang-ambingkan oleh hal-hal yang mungkin tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tetap berpegang teguh, percaya kepada Tuhan, memegang firman-Nya, janji-janjinya yang begitu luar biasa, pasti kita akan diberikan kekuatan, kemampuan menjalani walaupun keadaan dunia yang tidak menentu. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang ambil alih di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lanjutkan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Firman Tuhan pada sore hari ini yaitu tentang waktu Yesus naik ke surga. Murid-muridnya melihat ke langit, tetapi dia tidak melihatnya karena terhalang oleh awan. Demikian juga di firman Tuhan, pada akhirnya kalau Tuhan datang secara sama, yaitu Tuhan waktu naik ke surga, maka kita harus tetap supaya kita percaya kepada Tuhan. Sekali waktu Tuhan akan datang kembali ke dunia ini untuk pada akhir zaman, untuk memanggil umat-umatnya, menyediakan tempat bagi anak-anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena pada waktu murid-muridnya bertanya, Tuhan sendiri yang menjawab, karena manusia tidak akan tahu kapan Tuhan datang, kapan Tuhan kembali ke dunia ini. Yaitulah
itulah kehendak Tuhan. Tetapi kita bersyukur kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita diberi kekuatan, beri penolong yang baru yaitu Roh Kudus, supaya memberi kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita jalani di dalam kehidupan ini, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita jangan sampai melupakan persekutuan kita kepada Tuhan. Kita harus percaya karena Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan, walaupun kita sering melalaikan persekutuan kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberi pertolongan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Walaupun kita sering menyepelekan jam-jam persekutuan kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberi kekuatan, kemampuan, kesehatan di dalam kehidupan kita. Kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita sebagai umat Tuhan, kalau sewaktu kita sudah disediakan tempat, kita masing-masing, Tuhan sendiri yang menyediakan tempat itu, kita pasti akan memanggil kita dengan apapun cara Tuhan memanggil kita. Kita tidak tahu, kita harus berserah kepada Tuhan saja, supaya sewaktu-waktu rumah kita kalau sudah selesai disediakan oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah siap. Walaupun keadaan apapun di dalam kehidupan kita, kita sudah siap. Walaupun keadaan kita senang, walaupun keadaan kita susah, walaupun keadaan kita sehat, walaupun keadaan kita sakit, kalau Tuhan sudah berkehendak memanggil kita, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menyemayani Tuhan. Pasti Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, supaya serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan, kemampuan. Mari kita lanjutkan di dalam Markus Markus 13 ayat yang ke-12 dan ke-13. Markus 13 ayat yang ke-12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Itulah kalau umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan, mereka akan menyerahkan saudara, menyerahkan saudaranya, dan bapak akan menyerahkan anak, anak akan menyerahkan bapak, dan memisahkan. Kita akan dibenci kalau kita semuanya tahu. Banyak orang yang membenci kekristenan, banyak orang yang membenci kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita bertahan sampai pada kesudahannya, Tuhan akan memberi keselamatan itu yang betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjamin keselamatan, tetapi keselamatan rohani kita, keselamatan roh kita pasti yang dijamin itu. Tuhan akan menjamin kalau kita sampai kesudahan. Tuhan akan memanggil kita kalau kita bertahan, tetap teguh, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberi keselamatan itu yang luar biasa yang digadang-gadangkan oleh setiap manusia. Semua manusia pasti menggadangkan keselamatan, tapi keselamatan tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli, tidak bisa ditebus oleh kebaikan, tetapi keselamatan adalah kasih karunia Tuhan sendiri yang diberikan kepada anak-anak yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita pasrah saja kepada Tuhan, karena kita menyadari karena keterbatasan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tetap teguh percaya kepada Tuhan, supaya semuanya Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Tetap di dalam Markus, tetapi ayat yang ke-33
Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Itulah kita harus tetap berjaga-jaga dan berhati-hati, karena kita tidak tahu waktu itu akan tiba di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap berjaga-jaga, berhati-hati menjalani hidup ini. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan, supaya kita tetap percaya, serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya kita berserah pada Tuhan. Kita harus tetap berdoa supaya semuanya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita terjadi sesuatu, kalau kita tetap berdoa, percaya kepada Tuhan, jangan sampai waktu terjadi hal yang kita inginkan, pada waktu kesusahan, pada waktu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Itulah kita harus percaya kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya hidup ini kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi kekuatan, kemampuan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah keadaan dunia semakin tidak menentu. Kalau itulah tanda-tanda akhir zaman, Tuhan akan datang kembali kedua kalinya. Itulah kita diberitahu pada firman Tuhan pada akhir zaman adalah apa? Manusia akan mencintai diri sendiri, cinta uang, menyombongkan diri, sering memfitnah, sering menjelek-jelekan orang. Itulah tidak peduli akan lingkungan, tidak peduli akan orang lain, karena dia mementingkan hawa nafsu mereka, mementingkan diri sendiri, menyombongkan diri, tidak bisa diberi nasihat, karena mereka kalau sungguh-sungguh kita memberitahu, mereka tidak mau tahu, mereka kemampuan mereka, sering marah, garang, menjelekan orang. Itulah tidak bisa mengendalikan diri. Kita lihat keadaan dunia ini, masalah sepele, ya itulah kita harus tetap berjaga-jaga, berhati-hati supaya jangan sampai kita hanyut oleh keadaan dunia. Kita jangan sampai khawatir, kita tidak takut walaupun keadaan dunia ini terjadi hal-hal yang menakutkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan kita. Dan percaya saja kepada Tuhan, kita serahkan hidup ini kepada Tuhan sendiri yang memimpin, memberi kekuatan, kemampuan. Kalau kita memikirkan keadaan dunia tidak mampu, karena otak manusia cuma sedikit, tidak mampu. Kalau kita pahami kekuasaan Tuhan sendiri tidak mampu, karena kita harus memahami kuasa Tuhan. Itulah dengan hati kita serahkan semuanya. Karena kalau kita memikirkan kuasa Tuhan, keadaan dunia ini tidak mampu. Karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena otak manusia terbatas keadaannya. Karena kita harus memahami, memikirkan, itulah dengan hati. Kita masukkan dengan hati, supaya hati sendiri, supaya hati yang diselidiki di dalam kehidupan kita, oleh firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan, kita renungkan siang dan malam.
Pada yang terakhir adalah mari kita lihat di Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub yang kamu telah tahu, apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Itulah kita pada firman Tuhan inilah, karena kita harus tetap bersabar untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, kita tetap sabar aja walaupun keadaan tidak menentu di dalam kehidupan kita, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita Tuhan masih izinkan melalui proses-proses kehidupan kita tetap sabar aja, karena Tuhan yang kekuatan di dalam umat. Janganlah kamu bersungut-sungut, jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita global hati kita harus tetap sabar di dalam kehidupan kita, karena Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan, kemampuan. Dalam firman Tuhan, Ayub sendiri yang begitu luar biasa percaya kepada Tuhan, walaupun keadaan Ayub mengalami hal-hal, semua keluarga hilang, kekayaan, apapun yang tidak hilang adalah rohnya, jiwanya, tapi Tuhan memulihkan, karena kesetiaan Ayub itu yang luar biasa. Itulah kita harus berserah kepada Tuhan, kita tetap sabar, kita tetap hati-hati menjalani hidup ini, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berjaga-jaga, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, lalu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kita pada hari ini dimakan firman Tuhan, supaya kita tetap merenungkan firman Tuhan, dari firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Apa-apa.
merenungkan firman Tuhan. Supaya kami mengerti mengajari kami melakukan segala firman dalam kehidupan kami Bapa. Berkati Tuhan kebaktian mulai awal, pertengahan sampai akhir ini Tuhan, dan anak-anakmu yang ambil bagian pelayanan, Tuhan memberkati Tuhan, memberi kekuatan kemampuan Bapa. Hanya kami sedang mendengarkan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pengumuman sore ini, setelah ini kita diundang untuk doa penghiburan Yono, saudara Yono. Dan ini dengan itu kita diskon rumah tangga di rumah saudara Arif. Hari Minggu kita berdoa saudara Arif, dan kita hari kembali kita berbakti dalam perjamuan kudus. Demikian pengumuman pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Berkati mata pencarian anak-anak Tuhan, apapun yang dikerjakan anak-anak Tuhan memberkati Bapak. Dan yang pada malam hari ini Tuhan yang dikerjakan bagian ini mulai awal pertengahan sampai akhir Bapak, Tuhan akan memberkati semuanya Bapak. Dan yang pada sore hari ini kami berdoa untuk gembala kami Bapak. Kami yakin Tuhan hanya serahkan semuanya kehidupan gembala kami, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan baru Tuhan, Tuhan memberi kesembuhan yang sempurna dalam kehidupan gembala, berkati keluarga gembala yang serumah dan dari jauh di Jakarta dan di Kalimantan Bapak, supaya benar-benar Tuhan menaungi, melindungi kehidupan ibu gembala kami Bapak. Dan kami serahkan anak-anakmu yang hadir pada sore hari ini membawa beban-beban kehidupan Tuhan. Tuhan ambil alih Tuhan beban-beban kehidupan itu, baik persoalan hidup mereka, baik kesulitan mereka, baik kekurangan mereka, dan bahkan memberi kecukupan, bahkan memberi jalan keluar dalam kebutuhan mereka, bahkan memberi kesembuhan dalam sakit mereka ya Bapak. Dan kami serahkan semuanya kepada-Mu Bapak. Pada sore hari ini kami akhiri bagian kami Tuhan, kiranya kami akan meninggalkan gereja ini dan kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, dan yang akan memberkati, bahkan melindungi anak-Mu dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing Bapak. Sepanjang malam hari ini kami serahkan kepada kami kepada-Mu Bapak. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menjaga kami Bapak. Kami yakin kami sungguh-sungguh dari kepada-Mu, dan itu kepada-Mu, Tuhan akan menjaga sepanjang malam ini. Tuhan akan memberi perlindungan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya kami akhiri kebaktian ini hanya di dalam nama